viewers, saya Vivi untuk Virtual. Di kesempatan siang hari ini, saya akan berbincang-bincang dengan seorang ibu dokter yang sangat cantik. Siapakah dia? Ibu dokter Teti Wijaya. Beliau adalah seorang dokter gigi yang sudah praktek di kota Medan ini lebih daripada 20 tahun. Mungkin viewers selama ini belum banyak mendengar ya, tapi sebetulnya ibu dokter kita ini sudah praktek 20 tahun ya, dan beliau sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Lokasi praktek dokter gigi Teti Wijaya itu ada di Jalan Madong Lubis. Nomor berapa ya, Dok? 34B. Nomor 34B ya. Nah, di Madong Lubisnya sendiri dokter sudah praktek di sana 10 tahun. Ya, jadi dan dokter juga mempunyai tim-tim dokter yang mendukung di Jalan Madong Lubis ini tempat prakteknya dokter gigi Teti Wijaya. Dan satu lagi yang sangat unik dari pribadi dokter gigi Teti Wijaya ini, beliau sangat menggemari dansa. Kita akan bincang-bincang bagaimana sepak terjangnya di dunia dansa dan juga sekaligus sepak terjangnya sebagai seorang ibu dokter. Seru bukan viewers? Yuk, mari kita sama-sama kita ngomong-ngomong dengan ibu dokter kita, dokter gigi Teti Wijaya. Ibu dokter, saya persilakan. Halo Vivi, halo viewers semua. Nah, sebelum kita mulai, ini saya punya paket nih ya buat Vivi dari anak saya. Wow. Catering by Vivi. Wow, Betty. Ya, dia appreciate sekali ya, Thank you, Vivi. thank you. Thank you, Feby. Keren banget ya cookiesnya. Wow. Ini cookies untuk Christmas for hampers for Christmas. keren ya, kita taruh di Ya, sini ya sekaligus. nyantai ya. Kita, on air. Oke. Wow, ada cupnya lagi dari si Feby. Keren si Feby. Thank you, Feby. Ya. Dokter, Ya. terasa nih kita udah menginjak bulan 12 tahun 2020. Sebentar lagi kita akan memasuki 2021 ya. Benar. Nah, Dok, 2020 ini kayaknya tahun yang sangat unik ya bagi kita semua ya. Satu tahun yang sangat, kalau bagi saya ya, Dok, satu tahun yang sangat bersejarah sepertinya ya, yang nggak pernah terjadi di dalam history kehidupan kita. Iya. Ya, sesuatu fenomena yang baru ya yang harus kita lewati. Tapi whatever, Dok, yang penting kita sudah sampai di Desember. Sebentar lagi kita mau say goodbye dengan 2020, ya kan? Kita akan memasuki 2021. Nah, Dok, sebagai seorang ibu dokter, juga sebagai seorang ibu rumah tangga, dan seorang yang sangat menggemari dunia dansa, kesibukan ibu dokter akhir-akhir ini di masa pandemi ini apa-apa saja, Dok? Begini ya, Vi. Selama pandemi ini sudah 9 bulan ya. Ya. Kita awal-awal pemerintah kita menghimbau pada masyarakat untuk stay at home selama 14 hari. Setelah itu kan nggak mungkin toh kita seterusnya kita itu stay at home terus ya. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan kegiatan di luar rumah, tapi kita harus mengikuti protokoler kesehatan seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak gitu. Jadi bukan berarti kita itu menghentikan semua kegiatan-kegiatan kita di luar rumah. Apalagi ini tanggal 9 mendatang kita mau pilkada loh. Iya, benar ya. Nah, jadi jika kita diperlukan untuk melakukan kegiatan di luar rumah, kita bisa melakukan dengan seperti biasanya, tetapi jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Pesan begitu. ibu dokter, didengar ya masyarakat ya, itu pesan ibu dokter loh. Nah, ibu dokter, kita ngomong sesuatu yang pasti amat sangat menarik tentang dunia dansa. Nah, terdengar di kuping, ibu dokter ini juga seorang juri dan juga mengetuai ya gitu ya, Dok ya, untuk asosiasi dansa begitu ya. Itu asosiasi dansanya itu Sumatera Utara atau gimana itu, Dok? Ya,
dari Sumatera Utara, dari setiap provinsi kita masing-masing provinsi mempunyai pemimpin. Nah, ini baru saja kita musyawarah dan hasil musyawarah memutuskan kalau saya dipilih menjadi ketua umumnya untuk Sumatera Utara. Wah, saya congratulations dulu ya dok. Terima kasih. Dan sebenarnya dansa ini hanya hobi yang saya tidak bisa tinggalkan di dalam hidup saya ya. Dan sejak 2018 saya pernah menjadi host dari kejuaraan nasional di seluruh Indonesia. Dan sudah beberapa kali saya diundang ke mancanegara untuk menjadi juri. Wah, Ibu Dokter ini luar biasa ya. Dan satu lagi mungkin viewers belum tahu ya, Ibu Dokter ini amat sangat humble. Ya, amat sangat humble. Mungkin kalau di kalangan kami masyarakat Medan, kami sudah sangat mengenal beliau. Ibu Dokter ini amat sangat humble. Nah dok, kembali lagi kita mau tanya-tanya tentang pengaruh COVID ini terhadap prakteknya dokter. Nah, di bulan 7 ya, kan pemerintah sudah menyarankan untuk new normal ya, kehidupan adaptasi baru. Semenjak bulan 7 itu dokter kan sudah kembali praktek seperti sebelumnya dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, dok, apakah dampak pandemi ini berpengaruh juga terhadap praktek dokter? Oh, sangat berpengaruh sebenarnya. Bukan hanya praktek dokter sendiri, tetapi seluruh ekonomi seluruh dunia diguncang oleh pandemi tersebut. Nah, awalnya kita ada beberapa praktek juga tutup karena merasa ketakutan. Karena virus ini ya kita tidak bisa melihat dengan mata dan akibatnya itu kematian gitu. Ya. Tapi setelah beberapa bulan berjalan, pemerintah menghimbau kita untuk new normal, artinya bukan kita itu keluar dengan kehidupan yang sebelumnya, bukan, tapi kita boleh melakukan kegiatan di luar dengan syarat kita harus memakai masker dan pelindung, misalnya face shield, kita bisa melakukan itu. Terus kita harus rajin mencuci tangan dan menjaga jarak satu sama lain gitu. Nah dok, kalau sebagai seorang dokter gigi, kalau menurut saya itu amat sangat riskan untuk terjadinya penularan, baik di dalam lingkungan praktek ataupun bagi keluarga dokter. So pasti dokter harus memprotek keluarga juga, apalagi dokter punya 2 orang anak. Nah, untuk menghindari hal tersebut, apa yang dokter lakukan? Ya, sebagai pelayanan kesehatan di masyarakat, kita itu mau nggak mau ya harus bertugas. Nah, supaya kita bisa lebih aman, nyaman, nah itu kita harus bisa memakai APD begitu. Berusaha untuk mencegah penularan penyakit itu dari satu ke yang lain. Nah, setiap pasien datang itu kita harus memberitahukan mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan, terus memakai masker. Nah, pada saat diperiksa kita juga dari tim kesehatan kita harus memakai APD. Jadi mencegah penularan penyakit tersebut gitu. Mereka juga disarankan untuk appointment dulu ya dok ya sebelum itu ya. Iya, betul. Untuk mencegah penumpukan pasien begitu ya dok ya. Iya, benar. Iya. Jadi dok, dengan penurunan jumlah pasien yang datang berkunjung untuk berobat ya, itu otomatis akan mempengaruhi penurunan terhadap income kita ya dok ya, benar ya. Nah, apakah dokter selain sebagai profesi seorang dokter juga mempunyai usaha yang lain dok? Boleh dong cerita sedikit. Kalau usaha yang lain kita sih tidak ada. Saya tidak bermaksud untuk mengembangkan klinik-klinik karena menurut saya klinik tersebut saya berpikir ya kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, misalnya pengembangan klinik. Nah, kita tidak bisa membagi antara kita harus di sini, di sana gitu, kita nggak bisa membagi dua badan kita nih ya. Nah,
Kalau kita menyerahkan klinik tersebut kepada anak-anak gitu, mereka kan perlu bimbingan. Nah, gitu. Jadi saya belum punya misi kedepannya untuk tidak punya visi atau misi kedepannya untuk membuka pengembangan klinik itu masih belum. Dan satu lagi viewers, mungkin perlu diketahui, Dokter Gigi Teti ini sebetulnya adalah istri dari Dokter Roni Sidik, yang bapak mertuanya adalah Jafar Sidik, founder ya dari Rumah Sakit Bersalin Rosifa. Jadi mereka adalah keluarga dokter yang sangat menerapkan hal protokol kesehatan dan juga mereka sangat concern terhadap sanitasi. Nah, itu juga alasan kenapa hari ini saya memilih berbincang-bincang dengan seorang dokter Teti Wijaya. Karena mungkin masyarakat Medan khususnya belum terlalu mengenal dokter Gigi Teti Wijaya, bukan karena beliau kurang jam terbangnya, tetapi karena beliau itu sangat menekuni bidang dansanya sehingga beliau tidak concern untuk publish atau segala macam. Tetapi sebetulnya Dokter Gigi Teti Wijaya ini seorang yang amat sangat berpengalaman dan skillnya itu luar biasa ya. Jadi di kesempatan sore hari ini saya juga pengen ya, maksudnya mengajak para masyarakat Medan ya kan, mungkin selama ini ada ke dokter gigi yang lain atau bagaimana, boleh sesekali ke Dokter Gigi Teti Wijaya karena hasil kerja beliau itu sangat halus, amat sangat luar biasa ya, dan teknologi yang dokter gunakan juga sudah yang up to date ya. Nah, dan dok, mau tanya lagi dok, untuk mengenai praktek dan profesional dokter sebagai seorang dokter gigi di tahun 2021 ini, dokter punya resolusi apa nih kira-kira? Kedepannya di tahun 2021 saya berharap kita pandemi cepat berlalu ya, dan kita bisa mendapatkan vaksin di seluruh Indonesia, dan saya berharap seluruh masyarakat Indonesia juga mau ikut bekerja sama dengan mensukseskan program pemerintah tersebut supaya kita bisa kembali seperti yang dulu. Benar sekali Gitu. dokter. Kita sangat berharap ya kalau bisa kembali lagi kondisi seperti normal dulunya ya, kita bisa beraktivitas dengan Benar, normal ya. benar, Itu Sofi. adalah harapan setiap kita ya. Nah, untuk itu makanya kami menghimbau kalau ini masyarakat Medan khususnya kita sama-sama mendukung program daripada pemerintah supaya ketika vaksin akan diaplikasikan di dalam masyarakat ya di Indonesia khususnya, kita semua itu bersedia untuk menerima vaksin tersebut sehingga mata rantai penularan COVID-19 ini bisa segera dihentikan ya. Nah, Ibu Dokter, untuk sebelumlah vaksin ini diaplikasikan, berarti kita kan harus tetap menerapkan protokol kesehatan Betul. di dalam kegiatan kita sehari-hari ya. Dokter sebagai seorang ibu dokter, coba ibu dokter saran kepada masyarakat kita bagaimana yang seharusnya mereka lakukan supaya kita bisa beraktivitas dengan aman. Supaya kita bisa beraktivitas dengan aman, kita itu harus setiap keluar dari rumah kita harus membawa masker, memakai masker. Maskernya tentunya masker yang disarankan oleh pemerintah, setidaknya yang Memenuhi SNI ya dok? iya benar. Terus kita kalau bisa memakai face shield, mencuci tangan sesering mungkin, dan menghindari kerumunan. Nah, itu yang paling penting karena penyebaran penyakit itu cepat sekali melalui kerumunan banyak orang gitu ya. Jadi harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Ketika kita sadar untuk menjaga diri kita sendiri, berarti kita juga sudah melindungi keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, benar ya dok ya? Benar Vi, benar. Luar biasa, Ya. Ibu dokter amat sangat luar biasa. Dokter, kita ucapkan greeting kepada para viewers kita menjelang Natal ini. Saya Dr. Gigi Teti mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Ya. Semoga kedepannya kita bertambah sukses. Dan setiap kita harus tetap waspada. Betul. Terima kasih. Terima viewers. kasih. Ya. Bye. Saya
Vivi untuk Virtual Art melaporkan untuk para viewers.